Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman dan jemaah dimanapun berada, kita bertemu lagi di kajian sirah lewat video. Dan ini adalah seri yang ketiga ya, dari kajian-kajian yang telah kita laksanakan. Bagi teman-teman yang terlambat mengikutinya, bisa cek video-video sebelumnya di akun YouTube Happy Andi Bastoni Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang kondisi Jazirah Arab ya, jelang Nabi SAW dilahirkan, dilihat dari berbagai sisi. Ya. Pertama ya, kita akan lihat dari sisi sosial ya. Jadi bagaimanakah kondisi bangsa Arab itu ya dari sisi sosialnya. Bisa dijelaskan bahwa kehidupan sosial bangsa Arab jelang Nabi dilahirkan sebagaimana kita ketahui ya, penuh dengan kejahiliaan dan ketidakteraturan. Ya. Misalnya masalah pernikahan ya, mereka mengenal ada puluhan jenis pernikahan ya, di mana seorang anak ya, misalnya bisa jadi menikahi istri ayahnya ya, dan bisa jadi seorang laki-laki menikahi wanita tanpa batas ya, siapapun yang dia inginkan. Dan dari sini kemudian kita ketahui bahwa bagi bangsa Arab jahiliyah waktu itu ya, seorang wanita itu betul-betul tidak ada gunanya. Karena itu tidak heran kalau kemudian ada di antara mereka yang melahirkan anak perempuan ya, mereka merasa terhina luar biasa. Al-Quran menggambarkan, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Jadi manakala salah seorang di antara mereka itu diberikan kabar gembira tentang kelahiran anak perempuan ya, mereka dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ya, mukanya merah ke hitam gitu, melahan rasa malu yang luar biasa. Nah, jadi karena itu tidak heran kalau kemudian perzinahan ya merebak di mana-mana. Lalu kemudian perjudian ya, kemudian minum-minuman keras ya, dan kemudian perkelahiannya antar suku ya, dan berbagai penyakit-penyakit masyarakat yang lainnya. Nah, ini kondisi masyarakat bangsa Arab jahiliyah jelang Nabi diturunkan. Kemudian kita lihat dari aspek moral ya, dari aspek moral. Sebenarnya ya, bangsa Arab itu sudah punya basic akhlak atau moral yang baik. Ada tiga. Ya. Pertama, secara dasar ya, bangsa Arab itu punya karakter orang yang dermawan. Ya, dan ini terjadi di era jahiliyah sebelum kelahiran Nabi ya, dan kemudian di masa Islam mereka terkenal sebagai orang-orang yang sangat dermawan. Dan hal ini dicontohkan misalnya bagaimana seorang Abu Jahal sendiri yang pernah berkata kepada anaknya Ikrimah, ini di era sebelum diutusnya baginda Rasulullah SAW ya, dia mengatakan kepada anaknya, Ikrimah, kabarkan kepada seluruh penduduk Makkah ya, bahwa besok jangan ada yang masak, semua makan di rumah kita. Nah, jadi ini karakter yang luar biasa ya. Mereka adalah orang-orang yang dermawan. Namun ya, kedermawanan itu karena belum disentuh oleh Islam ya, maka ya, dia menjadi boros ya. Kita kenal sekali kalau mereka makan itu foya-foya, nraktir orang semaunya gitu ya, dan sehingga boros ya. Nah, begitu Islam datang ya, Islam menempatkan kedermawanan itu pada tempatnya. Maka kita ketemu dengan seorang Abu Bakar Siddiq, ya, seorang Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan para sahabat Nabi yang lainnya yang tetap yang menjaga kedermawanan tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, bangsa Arab juga secara umum adalah orang-orang yang tepat janji. Ya, orang-orang yang tepat janji. Dan ini berbeda dengan karakter orang-orang Yahudi yang relatif ya mudah sekali mereka mengingkari perjanjian-perjanjian ya. Nanti kita akan ketemu orang-orang Yahudi ini ketika Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Tapi bangsa Arab secara umum ya, Quraisy itu tidak. Mereka adalah orang-orang yang komitmen dengan janjinya, baik janji kepada sesama manusia ya, atau dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang dusta, orang yang bohong ya, maka dia akan dicap ya, akan distempel
dan tidak mungkin dipercaya lagi. Kemudian karakter yang ketiga adalah bangsa Arab itu jamaah adalah orang-orang yang berani, syaja'ah, ya, jadi punya keberanian luar biasa. Namun lagi-lagi karena belum tersentuh dengan nilai-nilai ilahi, ya, Islam, ajaran Islam yang dibawa baginda Rasulullah belum tiba waktu itu, maka keberanian ini menjadi buruk sehingga gampang tersulut emosi, pertikaian, ya, kalau kemudian peperangan antar suku, sehingga ini menjadi akhlak yang tercela. Ya. Nah, dalam Islam, ketika Islam datang, keberanian mereka ini kemudian dipompa, ya, diberikan semangat dan keberanian pada tempatnya. Maka muncullah orang-orang seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, lalu kemudian Amr bin As, dan para sahabat Nabi yang lainnya yang memiliki keberanian yang luar biasa. Nah, jemaah, dalam komunitas masyarakat seperti inilah, masyarakat yang dermawan, masyarakat yang tepat janji, masyarakat yang berani. Nah, di tengah komunitas inilah Nabi kita SAW dilahirkan. Ya, bukan dalam komunitas yang pelit, ya, bukan dalam komunitas yang suka ikrar janji seperti kebiasaan orang-orang Yahudi, dan juga bukan sifat atau di tengah orang-orang yang pengecut. Nah, selanjutnya adalah kondisi ekonomi. Bagaimanakah kondisi ekonomi bangsa Arab jelang Nabi lahirkan, dan bagaimana juga kondisi agama yang masyarakat jahiliyah jelang Nabi lahirkan. Nah, ini kita akan bahasnya pada seri yang berikutnya, insyaallah.